Oke, selamat pagi Dendra. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kira-kira kenapa Dendra Telat, Bu. telat? Kenapa telat? Nanti malam begadang, Bu. Tadi malam begadang. Bu. Begadangnya ngapain Dendra? Main game, Bu. Main game. Game apa Dendra? Mobile Legend, Bu. Mobile Legends. Sampai jam berapa? Jam 1, Bu. Sampai jam 1. Akhirnya Telat datang sekolah. telat datang sekolah karena Begadang, Bu. begadang main game. Menurut Dendra itu benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Kenapa Dendra bisa menganggap tindakan Dendra itu salah? Karena begadang, Bu. Karena begadang. Anak sekolah harusnya tidurnya jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Dan kita begadang ya. Jadi salah ya? Salah, Bu. Benar salah nih. Salah. Oh, salah. Dendra akui salah. Kira-kira itu mau diulangi lagi ya? Enggak. Nah, kalau mau enggak diulangi lagi, apa yang Dendra harus lakukan kira-kira? Jam berapa tidur lebih awal itu? Jam 9. Jadi besok bisa tidur jam 9? Bisa. Hari ini kayaknya kegiatan apa ya Dendra? Literasi keagamaan. Literasi keagamaan. Terus tadi karena terlambat Dendra ikut atau enggak tadi tuh literasi keagamaan? Enggak, Bu. Karena telat. Karena telat jadi nggak ikut sama literasi keagamaan. Kira-kira ya, atau menurut Dendra karena sudah bikin kesalahan, terlambat, tidak ikut literasi keagamaan karena dia terlambat, apa yang harus Dendra lakukan? Mau diulang lagi nggak besok? Besok itu kayaknya jalan sehat deh. Besok mau diulang lagi terlambat? Enggak. Terus sebagai konsekuensinya apa? Apa itu kurang dengar deh? Saya telat hari ini dan tidak mengikuti keagamaan. Saya akan datangi guru keagamaan. Nanti akan ketemu sama guru pembimbingnya untuk literasi keagamaan. Nanti kalau bisa diulang lagi enggak itu nanti kesian kira-kira perbuatannya? Enggak, Bu. Enggak.
Jadi bisa ya untuk tidak mengulangi lagi. Konsekuensinya kamu harus menghadap sama pembimbing keagamaan. Nanti sampai di sana mau bilang apa? Saya telat Bu. Saya telat. Jadi mau melakukan literasi keagamaan. Oke, baik. Baik Dendra, Ibu terima. Memang manusiawi, tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yana. Setelah saya diberikan refleksi oleh Bu Yana tentang masalah saya merasa senang karena masalah saya terselesaikan. Terima kasih Bu Yana. Ya, kenapa? Ada? Ini? Selamat pagi Bu. Pagi, iya. Kenapa? Nah, dulu. Ya. Jadi gini Bu, saya kan kemarin Ibu ada tugas. Oh ya. Nah, saya kemarin tidak turun Bu, saya pulang kampung. Jadi saya melaporkan saya belum mengerjakan tugas Bu. Oh. Jadi menurut Putri datang kepada Ibu karena melaporkan bahwa Putri belum mengerjakan tugas. Oke, menurut Putri itu tindakan benar atau tindakan salah? Salah Bu. Salah. Kita punya kesepakatan kelas bukan? Ya Bu. Apa kira-kira bunyinya? Setiap murid harus mengerjakan tugas yang diberikan guru Bu. Oke, jadi kesepakatannya adalah setiap murid harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, karena Putri tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu kemarin, jadi bagaimana? Saya akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan, tapi saya kumpulnya besok ya Bu, boleh? Oh boleh, baiklah. Oke, sekarang lanjutkan pelajarannya ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Valentina dari kelas 11 APAT. Setelah saya diberikan refleksi oleh Bu Yana, saya merasa bahagia dan senang karena masalah saya terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Yana. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu sehat, ibu-ibu cantik, dan bapak-bapak gagah. Oke, hari ini kita akan membagi ilmu, sharing. Sebenarnya ini adalah tugas dari saya sebagai CGP yang ikut kegiatan pada angkatan 11. Salah satu tugasnya adalah memberikan pengimbasan apa ilmu yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan CGP ini dari modul 1.1, 1.2, 1.3 hingga di 1.4. Jadi di 1.4 ini adalah kami harus melakukan aksi nyata dalam bentuk pengimbasan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Baik, kita masuk di aksi nyata kita hari ini. Ini adalah aksi nyatanya. Kemudian lanjut, ini adalah orang yang akan mempresentasikan aksi nyata ini yang berasal dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Kemudian ini adalah dari modul 1.4 saya mempelajari bahwa di dalamnya ada budaya positif yang akan terbentuk jika kita melalui 6 posisi atau 6 kegiatan ini. Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah restitusi yang berisi 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah restitusi juga, tapi berisi tentang bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi. Apabila keenam ini kita lewati dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita.
Kapan budaya positif ini sudah terbentuk, otomatis visi dan misi yang kemarin kita inginkan bisa tercapai. Sebagai bentuk kita mendukung visi sekolah. Ini yang saya dapatkan. Lanjut. Dari keenam, saya hanya mengambil satu sampel sebagai penugasan. Yang saya ambil adalah 5 posisi kontrol guru. Fungsinya apa? Fungsi 5 posisi kontrol guru ini adalah kita diterapkan dalam memahami dinamika interaksi di kelas. Jadi tanpa sadar, selama ini kita selalu berinteraksi dengan anak-anak kurang lebih sekitar 12 jam per harinya. Jadi sebagai guru kita akan selalu berhadapan dengan posisi kontrol ini. Lanjut. Apa itu posisi kontrol? Mari kita sama-sama belajar apa itu posisi kontrol. Posisi kontrol sebenarnya adalah sikap kontrol guru. Posisi kontrol adalah peran atau sikap yang diambil oleh seorang guru dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Posisi ini sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong tumbuhnya budaya positif. Jadi dari 6 tadi, satu posisi ini ternyata berpengaruh untuk menghasilkan budaya positif yang ingin kita capai. Apa dia? Posisi kontrol guru. Maaf, sambil jalan ya, ini operatornya. Ya. Lanjut ke mengapa posisi kontrol guru penting? Karena kita tadi ingin mencapai budaya positif yang ada di sekolah kita. Posisi yang penting dari 6 bagian tadi adalah posisi kontrol guru. Terus mengapa posisi kontrol guru penting? Yang pertama, menentukan suasana kelas. Posisi kontrol yang dipilih guru akan membentuk atmosfer kelas. Apakah menjadi tempat yang menyenangkan dan aman untuk belajar ataukah sebaliknya? Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk karakter siswa. Interaksi guru dengan siswa akan membentuk karakter dan sikap. Kemudian yang selanjutnya adalah mempengaruhi motivasi belajar. Posisi kontrol yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar daripada siswa tadi. Itulah mengapa posisi kontrol dianggap penting, karena ternyata posisi kontrol ini berpengaruh terhadap interaksi dengan siswa di kelas. Apabila interaksinya nyaman, senang, bahagia, dia akan membentuk karakter. Apabila karakternya sudah terbentuk, otomatis berarti daya belajarnya akan meningkat. Oke, kita lanjut. Diana Gosen dalam bukunya Restitution atau Restruction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas-kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Jadi kita harus merefleksi diri kita kembali. Bagaimana teknik kita mengajar selama ini? Apakah sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh siswa kita? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Karena ini nanti akan berefek kepada karakter yang akan terbentuk. Ini adalah gambarnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu yang ujung-ujung, ada di nomor 1 paling ujung. Ini biasanya saya.
Selama ini saya baru menyadari setelah saya mempelajari modul 1 tidak 4. Salah satu sikap saya adalah ini, sebagai guru yang suka menunjuk-nunjuk. Nanti penjelasannya akan menyusul di belakang. Atau bisa kita kenal posisi ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi guru sebagai seorang yang memberikan rasa bersalah. Ini yang kedua. Jadi setelah dalam proses pembelajaran, kadang-kala guru selalu menerapkan posisi ini. Nah, jangan bikin ibu pusing. Nah, jangan bikin ibu dimarahi kepala sekolah. Sudahlah berbuat yang begitu. Nah, ini adalah polisi membuat siswa merasa bersalah. Tidak kasihan sama ibu. Nah, yang menunjuk-nunjuk tadi kebalikannya. Kamu awas kok ya, kalau kumpul tugas selesai kok. Nah, ini adalah saya selama ini. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kadang-kadang saya juga bersikap seperti ini. Setelah saya mengikuti diklat ini, saya tahu, saya paham bahwa ternyata saya ada juga di posisi sebagai teman. Kadang-kadang saya menjadi teman curhat. Yang terakhir adalah tadi malam jam setengah 12 malam saya video call dengan anak saya yang ada PKL di Kampung. Yang keempat, yang ini adalah posisi sebagai pemantau. Jadi dia berfungsi sebagai pengamat, hanya ngamat-ngamatin. Oh, ini anak aman ya? Aman. Ada masalah? Kalaupun ada masalah nanti bisa jadi mungkin kerjasama dengan guru lain. Dia tidak mau terlanjur terlibat. Jadi separuh jiwanya ada di lain, separuh jiwanya ada pada siswa. Yang terakhir yang membuat siswanya senyum dan bahagia adalah posisi atau karakter sebagai seorang manajer. Jadi dia membina dan mengayomi siswanya. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita lanjut. Kelima posisi kontrol adalah penghukum. Itu tadi gambar yang pertama. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita masuk yang pertama, penghukum atau enforcer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, jadi baik perbuatan maupun kata-kata atau sikap untuk menciptakan rasa takut. Dampaknya pada siswa adalah motivasi belajar mereka akan berkurang, merusak hubungan guru dan siswa. Jadi guru, murid atau siswa itu akan merasa takut. Begitu lihat sudah dari jauh dengan bunyi sepatunya tok-tok, ibu itu, selesai kok dibikinkan. Sudah ada rasa was-was dalam hati. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Jadi sekolah dijadikan sebagai alat untuk menekan sehingga mereka mau menurut. Menurut saya ini penghukum. Lanjut. Bukan. Ini pembuat rasa bersalah atau guilty inducer. Cirinya adalah selalu menggunakan kata-kata yang membuat rasa bersalah, menyindir, merendahkan diri. Dampaknya adalah menurunkan harga diri siswa. Jadi kalau posisi itu dilakukan di depan siswa lainnya, ini otomatis akan berpengaruh, menghambat pengembangan emosi. Di tengah lapangan tiba-tiba anak berbuat kesalahan, kita langsung memvonis. Nah, jangan gitulah lagi. Lain kali, apa kamu tidak kasihan? Anak akan merasa rendah diri. Ini yang akan terjadi kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lanjut. Yang ketiga adalah sebagai teman atau friend. Cirinya adalah lebih fokus pada hubungan personal, kurang tegas dalam memberikan batasan. Karena teman tadi masih bisa dianggap just friend, guys. Dampaknya sulit menjaga disiplin kelas karena sudah tidak ada perbedaan lagi. Kita best friend, kita bestie. Proses pembelajaran kurang efektif. Lanjut. Yang keempat, pemantau atau watcher.
Cirinya lebih banyak mengamati daripada terlibat aktif, kurang memberi umpan balik, mantau aja, aman nggak ya? Oh aman. Kalau sudah agak nggak aman, cari posisi aman. Kemudian dampaknya siswa kurang merasa diperhatikan karena gurunya cuma mantau aja. Oke nak, aman nak, clear, lanjut. Nah, motivasi belajar akan menurun. Selanjutnya, manajer atau manajer, cirinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan dukungan dan bimbingan tegas namun adil. Dampaknya meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan prestasi siswa. Ini yang kita harapkan. Kita lanjut. Setelah melakukan sekian kegiatan tadi dalam posisi kontrol, kita mengharapkan dengan penerapan posisi kontrol tadi, saya sebagai CGB mengharapkan bahwa akan terbentuk budaya positif, akan terbentuk budaya disiplin di dalam sekolah kita. Tapi bagaimana caranya terbentuk? Melalui proses. Prosesnya satu-satu, ada 6 tahapan yang harus dilakukan dan beberapa kegiatan yang harus dikerjakan. Salah satu diantaranya contohnya adalah ini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah kita. Kita sudah tahu semua. Oke, ini bentuk budaya positif. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama. Sebaiknya ini dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Jadi nilai kebajikan universal ada di dalamnya. Itu kegiatan jalan sehat dan makan sehat. Ini kalau dibudayakan otomatis akan meningkatkan atau menumbuhkan karakter baik atau karakter positif pada siswa-siswa kita. Kemudian kegiatan yang dilakukan dalam membentuk budaya positif di sekolah kita adalah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dari 6 kelompok tadi, dari 6 bagian tadi, ada salah satu di antaranya kebutuhan manusia, yaitu berkelompok atau berkolaborasi dan bersosialisasi. Biasanya kita terapkan ini dalam kegiatan literasi umum dan literasi keagamaan pada hari Selasa dan Kamis. Ini juga harusnya ditingkatkan lagi. Lanjut. Kegiatan positif atau budaya positif lainnya yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas dengan siswa. Setelah ada 6 tahapan tadi, saya mencoba satu di antaranya, yaitu membuat kesepakatan kelas dengan siswa saya, anak 11 apa yang mereka inginkan, apa yang saya inginkan. Kita buat kesepakatan. Apabila kami melanggar, apabila saya melanggar, apa yang harus kita tanggung, apa yang konsekuensinya, apa tanggung jawabnya. Oke, lanjut. Kegiatan yang dilakukan lainnya dalam membentuk budaya positif adalah penanganan masalah siswa dalam melanggar nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan, yaitu dengan menggunakan penanganan segitiga restitusi pada masalah siswa dalam melanggar nilai-nilai kebajikan. Ada 2 kasus yang saya angkat sebagai aksi nyata. Ini adalah fotonya. Kemungkinan menurut saya kegiatan ini bagus untuk beberapa masalah pelanggaran nilai kebajikan, tapi mungkin ada masalah-masalah tertentu teknik penanganannya bisa menggunakan kolaborasi dari teknik segitiga restitusi dicampur dengan metode lainnya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah paparan saya hari ini. Atas perhatiannya saya katakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lanjutkan dengan saya buka sesi diskusi. Kita saling kolaborasi, berdiskusi, mengambil mana yang terbaik untuk diterapkan di sekolah kita. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau membagi saran, membagi
ilmu pada saya yang baru belajar. Saya persilahkan. Mari silakan berikan. Baik, melihat slide yang Ibu bagikan hari ini, ada 5 posisi kontrol guru. Di antara kelimanya, saya yakin mayoritas dari kita sudah melakukan hal itu. Menurut Ibu, apakah 5 posisi kontrol ini memang baik kita lakukan, atau hanya salah satu saja yang harusnya kita lakukan? Kemudian kalau kita sedang dalam posisi seperti di gambar nomor 1, di mana kita harus menunjuk, tapi kalau menunjuk dengan 5 jari ya. Oke. Kalau kita harus menunjuk siswa untuk mengerjakan atau kita mengingatkan seperti itu, apakah masih diperbolehkan atau kita harus mendekati terlebih dahulu? Menurut Ibu bagaimana? Bagaimana yang sebaiknya kita lakukan agar kita dalam sebagai guru itu posisinya tidak salah? Baik, terima kasih Wika. Sebuah pertanyaan yang cukup bagus dan agak membingungkan saya untuk menjawabnya. Menurut saya, ini adalah hasil menurut para ahli dan para pakar. Artinya tahapan ini atau pembagian ini sudah berdasarkan hasil penelitian pakar. Tapi menurut saya yang ada di lapangan, yang berhadapan langsung kurang lebih sekian jam dengan siswa, saya akan menerapkan kelimanya, tergantung kepada porsi masalah. Kalau menurut saya, ada kalanya saya harus kolaborasi antara teman dan penghubung. Kalau saya, ada kalanya saya harus berposisi sebagai pemantau saja. Ada kalanya saya harus berfungsi sebagai manajer. Setelah mempelajari ini, setelah mendapatkan ilmu tentang posisi kontrol guru ini, menurut saya harus kuasai semuanya. Cuma penerapannya menurut saya tergantung pada masalah. Contoh, ada sebuah kasus pemukulan yang mengakibatkan terjadinya luka fisik umpamanya. Kita tidak mungkin melakukan restitusi ataupun prem kepada masalah ini. Otomatis kita harus meminta tanggung jawabnya dalam bentuk bukan hukuman dalam arti membentak dan sebagainya, tapi menurut saya penghukum harus ada. Cuman sebelum semuanya ini kita laksanakan, kita harus melakukan dulu kesepakatan dengan siswa. Dalam arti kita bikin MOU dulu supaya tidak ada yang saling tersakiti di antara kita. Saya sebagai guru punya rasa kemanusiaan, kalian sebagai murid punya rasa kemanusiaan. Mari kita ambil jalan tengah. Menurutmu apa yang kau inginkan? Menurut saya apa yang harus kau lakukan? Atau apa yang harus saya inginkan? Ini menurut saya. Jadi ada beberapa tindakan yang tidak bisa juga kita terapkan full restitusi atau full segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Ada juga kala kita tidak bisa mengabaikan posisi sebagai teman, karena anak-anak akan terbuka, akan berbicara jujur dari hati ke hati jika teknik pendekatan yang kita gunakan adalah teknik posisi sebagai teman. Cuman ada juga kadang-kala pada kondisi tertentu di mana kita harus menunjukkan diri sebagai pemimpin pembelajaran, harus menerapkan karakter-karakter baik. Gak bisa juga kita menerapkan posisi sebagai teman. Menurut saya begitu juga. Jadi kalau saya sebelum saya melakukan kelimanya ini, atau paling tidak mengambil salah satu di antara kelimanya dari 5 yang ada, ini baik. Tapi kalau dibilang yang terbaik menurut para ahli adalah posisi sebagai manajer, karena di sana ada saling pembicaraan, saling keterbukaan, saling pengungkapan masalah apa, kemudian kenapa kok kamu melakukannya, kira-kira menurut kamu melakukan itu apa yang sudah kamu dapatkan, apakah itu membahagiakan kamu. Kembali lagi nak, karena yang kamu lakukan adalah tindakan salah, kamu mau balik lagi kembali jalur yang benar. Oke, saya akui saya salah. Itu adalah di segitiga restitusi. Tapi semua ini tidak bisa kita lakukan tanpa kita melakukan kesepakatan dengan siswa. Kita bikin dulu deal, kita bikin MOU.
Sama seperti kita membeli barang di pasar. Setuju kalau ini harganya 1.000, ya satu tumpuk 1.000 umpama. Bukan 1 kilo ya, bukan 1 kilo. Terjadi kesepakatan, deal. Jadi yang beli dan yang menjual sama-sama tidak merasa bersalah. Saya rasa sebelum ini diterapkan harus dibuat dulu kesepakatan. Jadi anak-anak akan merasa, oh saya kemarin yang bikin kesepakatan itu, masa saya yang melanggar? Nah, mungkin begitu Bika. Terima kasih Bika. Ada lagi Bika? Atau masih perlu? Siapa tahu teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Pak Bayu? Apa tidak ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau menambahkan supaya perbaikan untuk saya? Silakan Bu Santi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat 5 posisi kontrol ini ada yang pertama penghukumnya. Ya, Bu. Kalau saya melihat gambarnya, tadi Bu Yana mengatakan bahwa selalu ditunjuk-tunjuk ya. Ya. Nah, kalau saya lebih melihat ke dampaknya ya, efeknya ke siswa. Bagaimana kalau kita berada di posisi siswa yang selalu ditunjuk-tunjuk? Pasti harga diri kita pasti akan tergores ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya kalau posisi kontrol untuk penghukum ini kita hilangkanlah mulai sedikit demi sedikit supaya siswa kita juga bisa memiliki budaya positif yang lebih baik, karena mereka pasti akan mencontoh gurunya. Kalau kita mungkin sering menunjuk-nunjuk, mungkin ke temannya juga pasti mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi dari saya pribadi, kalau bisa posisi kontrol penghukum ini kita hilangkanlah mulai perlahan-lahan kalau masih ada di diri kita sebagai seorang guru. Seperti itu Bu Yana, terima kasih. Terima kasih Bu Sandi. Makanya saya merasa Bu Sandi, setelah mengikuti kegiatan ini saya merasa bersalah karena di antara sekian teman saya adalah salah satu di antara yang paling sering menggunakan atau menerapkan posisi penghukum. Mungkin tidak dalam tindakan, tapi mungkin dalam makanya sudah dikatakan bahwa seorang penghukum bisa menggunakan common fisik, artinya mungkin menggunakan kekerasan begitu maupun verbal. Saya lebih cenderung ke verbal dan tindakan. Suara saya meninggi, kemudian saya membawa kadang-kadang membawa walau sebenarnya itu adalah untuk menakuti, tapi rasa saya seandainya saya yang jadi murid mungkin saya juga akan merasa seperti apa yang Ibu sampaikan. Makanya menurut ahli dari kelima posisi ini yang paling bagus yang digunakan adalah posisi sebagai seorang manajer, karena di sana kita akan saling membuka. Anak-anak diharapkan untuk terbuka pikirannya bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Jadi itu berasal rasa kesadarannya itu berasal dari dalam dirinya, bukan berasal dari luar, bukan dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, karena kesadaran berasal dari diri, otomatis itu akan menjadi sikap, akan menjadi karakter, lama-lama akan menjadi budaya. Mungkin itu. Terima kasih Bu Sandi. Kita sepakat mungkin bersama-sama mulai sekarang mengurangi posisi kontrol sebagai penghukum. Sedikit demi sedikit kita kembali ada tadi ada beberapa disiplin, sekian banyak disiplin posisi yang bagus untuk mendukung budaya positif. Ada 6 termasuk di antara yang bisa disampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia juga baik guru maupun murid juga ingin dihargai, ingin disayangi. Ada di sana kebutuhan dasar manusia, ingin mempunyai rasa dicintai, rasa disayangi. Ini ada. Jadi kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, otomatis kebutuhan dasar manusia yang sudah ada itu, sudah terbentuk itu akan terkikis. Bagaimana kita mau menumbuhkan budaya positif kalau salah satu daripada bidang bagian daripada terbentuknya budaya positif ini kita kurangi atau kita hilangkan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Ada yang lain? Mari silakan Bu Puji. Baik, terima
Terima kasih Bu Yana. Ya. Dari budaya posisi dari lima kontrol tadi ya. Itu benar kata Ibu Sami dan Ibu Yana bahwa kita walaupun kita melaksanakan yang namanya berperan sebagai manajer, tetapi kita masih membudayakan pendidikan dan yang cara sebagai penghukum itu saya rasa tidak bisa terdukung. Kita tidak akan bisa menjadi manajer kalau kita masih punya budaya penghukum tadi. Jadi memang contohnya seperti konseling. Dalam kegiatan konseling itu sebenarnya bagaimana saya sebagai konselor di situ bisa menyampingkan rasa kita manusiawi ya, guru itu ada terkadang ke sekolah kita membawa masalah beban pikiran kita sendiri. Ketika kita harus berhadapan dengan siswa yang membutuhkan lebih banyak peran kita di situ, kita harus menyampingkan itu semua. Nah, manusiawi sekali kalau kita terkadang masih membawa-bawa ya itu karena kamu sendiri, ya karena seharusnya tadi kamu begini, atau bahkan kita lebih banyak berperan daripada kita membiarkan anak berpikir, melatih dirinya untuk mencari solusi. Karena tujuan kita supaya anak ini masalahnya selesai, dia merdeka, tetapi kita terkadang melupakan posisi kita. Jadi kita menampung masalah mereka tanpa tidak merdeka dua-duanya. Jadi intinya adalah kegiatan konseling itu di mana konselor merdeka, klien juga merdeka. Makanya materi tentang 5 konselor guru ini sebenarnya saya pun ya bisa dibilang menegur saya juga gitu, karena terkadang tidak bisa berperan sebagai konselor, malah kadang mengingat, kamu tidak ingat ya seperti di dalam kepala sekolah, kamu tidak ingat orang tua, kamu tidak ingat kamu jauh merantau, ya kamu di sini tinggal sendiri, tidak ada orang tua dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya juga atau tidak rugi juga bagi kita menghilangkan budaya penghukum tadi, atau yang selalu membuat merasa bersalah itu tadi, karena kita tidak tahu mental setiap anak-anak itu, ada yang siap terima dengan kalimat itu, ada yang tidak siap, atau mungkin dia sedang memperbaiki mentalnya ketika dia mendapatkan stimulus atau rangsangan hanya dengan kalimat seperti itu, dia bisa meyakinkan dirinya atau mensuggest bahwa oh ya betul, saya sudah buat kasihan orang tua saya apa yang saya lakukan ini tidak benar, padahal dia dalam proses perbaikan diri. Nah, itu kita tidak tahu efek mental ke anak. Jadi menurut saya ini juga materinya sebenarnya sangat di dalam diam saya juga sebenarnya saya iya betul juga nih, karena kalau seorang guru ini siswa selesai 3 tahun sekolah, kita masih tetap lanjut dengan karakter yang baru lagi gitu kan, anak-anak yang baru belajar lagi. Jadi ini sepertinya bekal sampai kita memang istirahat untuk sebagai pendidik ya Bu ya, karena bahkan di rumah juga ini harus dilakukan untuk anak dan keluarga. Terima kasih Bu. Terima kasih atas masukannya Bu. Makanya tadi saya mulai pada saat belajar ini saya menyadari saya salah satu di antaranya, dan itu agak susah sih karena mungkin sudah terbiasa gitu ya. Allah bisa karena biasa gitu. Makanya kadang-kadang muncul juga sifat itu seperti yang bilang tadi, rasa emosi atau rasa ingin berkuasa, rasa ingin didengar, rasa ingin menguasai keadaan, rasa ingin menguasai siswa muncul. Nah makanya untuk menerapkan budaya positif ini kita tidak hanya belajar dari 5 posisi kontrol. Menurut saya kita harus menggabungkan seluruhnya ini, karena di dalamnya situ ada nilai kebajikan universal, ada rasa bahagia, ada rasa kebutuhan anak akan pembelajaran, kebutuhan anak akan ilmu, kebutuhan mereka. Nah kadang-kala dalam proses itu makanya kita harus
memenuhi semua kebutuhan siswa tadi ini untuk menghasilkan siswa yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita menerapkan budaya positif ini, otomatis kita harus mulai belajar. Kita guru bukan dalam arti kita tidak harus belajar, kita harus belajar. Ternyata dari apa yang saya dapat, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya kita harus terus belajar, memperbaiki diri untuk memperbaiki orang lain. Jadi sebelum memperbaiki orang lain, kita memperbaiki diri. Ini yang saya dapat dan saya pelajari setelah saya mempelajari modul ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Puji sarannya. Mari kita mencoba menanam di dalam hati untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita tetap harus belajar. Terima kasih. Ada yang lain? Baik. Ya, silakan Pak Rijasa. Baik, terima kasih. Ini bicara tentang ini yang juga posisi kontrol ya. Ya. Jadi itu menambahkan. Memang kalau kita bicara budaya positif, ini kan tujuan kita untuk membentuk suatu karakter. Ya. Di mana di situ ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi ada 5 poin. Jadi sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, itu manajer ya. Ya. Nah, ini mungkin perlu kita evaluasi kembali karena ini tidak semua siswa itu sama. Kadang-kadang siswa itu ada pepatah mengatakan naik ibu ikan ya kan. Situasi budaya itu dipengaruhi oleh keadaan geografis seseorang. Nah, kita di Kalimantan ini budaya bagaimana, di Sulawesi bagaimana. Nah di situ perlu tidak bisa diambil salah satunya posisi manajerial, karena apa yang Ibu katakan tadi perlu digabung juga. Jadi posisi penghukum itu perlu juga. Jadi tidak bisa kita lupakan, karena hukum itu tidak semuanya image-nya jelek, tapi bagus loh. Karena ada orang yang mungkin perlu dibutuhkan, ada yang dengan sentuhan. Jadi tidak mesti dalam hal ini posisi manajernya yang terbaik. Itu ada posisinya manajer itu yang terbaik, mungkin sekolahnya sudah maju, gurunya sudah begini, itu boleh. Tapi kalau daerah mungkin seperti kita, pedalaman bagaimana daerah terpencil, tidak bisa posisi manajerial itu. Ada hal mungkin perlu digabungkan sebagai rasa bersalah, menyadarkan anak-anak, ini orang tuamu capek-capek ke laut, kamu malas-malas, rasa bersalah, dan itu perlu juga. Jadi tidak mesti ada satu yang harus terbaik, tapi perlu semua. Kita kembali kepada posisi dan keadaan iklim suatu siswa yang berada di sekolah. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Rijasa atas masukannya. Makanya saya kembali bilang tadi bahwa pada dasarnya kita sebagai seorang guru, kita sadari, saya terutama menyadari sekali setelah membaca, belajar, kolaborasi dengan teman, saling berbagi, saya menyadari bahwa yang dibilang Pak Ari tadi, makanya kembali ke sana, ada nilai-nilai kebajikan universal. Anak itu harus dididik berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kondisi lingkungan, kondisi alam berpengaruh. Jadi dalam penerapan 5 posisi kontrol dari Pak Rijasa, menurut saya bukan kita menghilangkan, bukan juga kita harus menggunakan posisi sebagai penghukum, tidak. Cuman menurut saya posisi sebagai penghukum harusnya sedikit demi sedikit kita kurangi. Mungkin perubahannya kalau kemarin dalam bentuk tindakan, mungkin ini harus lebih turun lagi. Kita tidak bisa sudah menerapkan posisi ini karena anak sekarang berbeda zaman dengan kita. Mungkin pada saat zaman kita disiplin dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan tindakan tadi masih bisa diterapkan, tapi pada anak seperti zaman sekarang takutnya itu nanti akan berubah menjadi dendam, dan itu efeknya lebih besar lagi karena sudah mempengaruhi kejiwaan. Oke, mungkin itu Pak Rijasa.
menurut saya. Jadi sedikit banyak posisi kontrol penghukum ini dikurangi, bukan kita hilangkan, tapi kalau bisa sedikit banyak dikolaborasi dengan posisi kontrol yang lain. Jadi apa yang kita harapkan, ingin kita capai, disiplin positif pada anak tercapai tanpa kita harus menyakiti hati dan perasaannya. Mungkin itu. Bagaimana Bapak dan Ibu, sepakat? Oke. Baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, untuk sesi penimbasan budaya positif, terutama 5 posisi kontrol guru hari ini, saya akhiri. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya aturkan banyak terima kasih. Mari kita tetap di dalam hati menanamkan semangat, saling berkolaborasi untuk menghasilkan siswa-siswa yang kita inginkan, siswa yang kita cita-citakan. Mari kita membentuk karakter mereka, karena itu nanti akan dituntut Tuhan yang Maha Kuasa pada saat kita menghadap kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.